rasakan tekad kuatan hati. Mau nanya, besok kan saya mau disuruh visi. Itu kelanjutannya bagaimana? Pengarahan dulu atau gimana? Silakan Bu. Selamat siang Bu Dewi. Iya. Baiklah, pada kegiatan hari ini bukan rencana mau melaksanakan pembelajaran di kelas. Iya. Ya, jadi sesuai dengan rencana yang kita jadwalkan, Ibu akan supervisi. Sebelumnya saya tanya kabar dulu, gimana kabar Bu Dewi? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya. Jadi sebelum melakukan supervisi nanti di kelas, kita akan melaksanakan pra observasi dulu. Di mana kegiatan pra observasi itu kegiatannya sebenarnya adalah tujuannya untuk mengembangkan Ibu Dewi sebagai guru. Jadi untuk pengembangan diri seseorang itu yang kita akan lakukan. Jadi saya mau tanya dulu, kelas berapa yang Ibu yang akan disupervisi nanti? Kelas 6, Pak. Kelas 6 ya. Waktunya kapan Bu? Hari Kamis. Oke, Kamis. Terus dari kegiatan observasi nanti kira-kira tujuan pembelajaran apa yang Ibu sudah Ibu buat RPP ya? Ada yang RPP-nya kan di situ kan? Iya. Ya. Jadi bisa Ibu jelaskan tujuan pembelajaran nanti yang Ibu laksanakan? Pembelajaran nanti, tujuan pembelajaran yang mau dicapai itu siswa dapat menyajikan data dalam bentuk tabel melalui kegiatan pengumpulan data berat badan atau tinggi badan secara berkelompok. Ya, pengumpulan berat badan secara berkelompok ya. Iya. Pengumpulan berat badan dan tinggi badan secara berkelompok. Iya. Oh, yang menyajikan data. Jadi belajar matematika Bu ya. Oke. Terus itu tujuan pembelajaran Ibu. Terus yang ingin Ibu kembangkan dari itu apa? Yang betul-betul mau dikembangkan itu betul-betul tentang kemampuan mereka, kemampuan siswa itu dalam menyajikan data dalam bentuk tabel. Karena kan kadang kan anak-anak itu menurut pengalaman yang dulu-dulu itu agak bingung ketika menuliskan angka yang sama. Oke. Jadi Itu ya. Ini iya. kira-kira yang mau dikembangkan. Jadi area yang dikembangkan itu siswa dapat mampu ya menyajikan data dalam bentuk tabel. Ya. Terus kira-kira strategi apa yang Ibu kembangkan nanti dalam pembelajaran? diskusi kelompok dan praktek langsung, Pak. Diskusi kelompok dan praktek langsung. Jadi langsung menggunakan alat peraga yang berupa pengukur berat badan sama tinggi badan. Oke. Dan diberi LKBD. Oh, iya. Jadi harapan Ibu setelah supervisi nanti itu kira-kira apa? Harapannya kalau dari Bapak saya minta tolong masukan kira-kira apa kekurangan metode pembelajarannya nanti saya terapkan begitu. Masukan untuk kemudian harinya pengolahan kelasnya bagaimana. Sangat luar biasa Bu ya. Jadi ada istilahnya refleksi dari kekurangan dari Ibu nanti bisa direfleksi kembali ya. Oke. Mungkin hanya ini kegiatan kita untuk kegiatan pra observasinya Bu ya. Iya. Jadi kita nanti tinggal lanjut ke kegiatan supervisinya. Nanti setelah kegiatan supervisinya nanti ada kegiatan pasca observasi juga. Di situ kita akan menjelaskan dari kegiatan yang Ibu telah laksanakan. Jadi cukup untuk hari ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan besok waktu kegiatan nanti Ibu lebih semangat, lebih istilahnya anak-anak muridnya lebih semangat lagi. Ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih Bu ya. Sama-sama ya. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya? Baik. Hari ini ada yang tidak masuk? Semua.
bahagia apa bagaimana? Kalau suasana hati kita senang, kita belajar juga nyaman dan mudah menerima ya. Oke, sebelum kita lanjut memulai pelajaran hari ini, Ibu mau tes konsentrasinya dulu. Konsentrasi. Konsentrasi mulai siap. Tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 4. Nah, ada yang masih belum konsentrasi. Kita mulai lagi ya. Tempo 1, tempo 3, tempo 4. Masih ada yang konsentrasi. Terakhir, tempo 5. Masih ada yang konsentrasi. Ayo kita konsentrasi dulu ya. Tempo 2, tempo 3, tempo 2, tempo 5. Oke, sekarang kita hari ini kita pelajaran matematika. Kita melanjutkan materi yang sebelumnya. Ibu ada membahas sesuatu itu ya. Banyak bawaan ibu ya. Nah sekarang Ibu akan tunjukkan. Ada yang bisa baca ini apa? Ada yang bisa baca tulisannya? Bisa. Apa ini? Oh iya betul sekali. Ini adalah data siswa SDN 04 Pium. Menurut apa data ini? Data ini disajikan dalam bentuk apa? Tabel. Dalam bentuk tabel. Ada yang tahu bagaimana cara kita membuat tabel? Pakai mengumpulkan data. Mengumpulkan data. Bagaimana cara mengumpulkan datanya? Mengukur kelompok, Gimana? mengukur panjang badan. Kalau misalnya membuat tabel data tentang tinggi badan. Kalau supaya dapat tinggi badan, bagaimana caranya? Dicatat. Apa yang dicatat? Tinggi badan. Bagaimana cara kita dapat tinggi badan? Diukur. Diukur. Ukurnya bagaimana? Dengan Ukuran. Anda sudah siapkan alat pengukur ya. Nah, kegiatan kita hari ini, kegiatan belajar hari ini kalian akan membuat tabel. Kalian akan menyajikan data dalam bentuk tabel. Ya, Ibu akan buat kelompok karena bahannya ada 2, alat peraganya ada 2. Ini alat untuk apa ini? Timbang. Untuk apa timbangan? Badan. Kalau ini untuk apa? Hati-hati pakainya ya. Jadi kalian tugasnya sekarang adalah kalian bentuk kelompok. Satu kelompok yang bertugas untuk mencari data berat badan kawan-kawan di dalam kelompok. Satu kelompok lagi bertugas untuk mencari tinggi badan di anggota kelompok. Kalian catat, kemudian kalian diskusikan bagaimana cara membuat tabel yang benar ya. Nanti Ibu akan berikan lembar kerjanya untuk kalian mencatat, untuk kalian membuat tabel dan nanti disajikan ke depan, dipaparkan ke depan hasil kerjanya. Ada pertanyaan? Iya. Begitu ini langsung ya, ini yang kelompok berat badan, silakan kerja nanti. Yang ini kelompok tinggi badan ya. Boleh kalian ke depan di sini, yang ini kelompok 1 kerja di sini untuk mengumpulnya biar gampang. Yang tinggi badan, berat badan boleh di sini untuk dicatat. Tabelnya di luar sini ya. Nah, tabel di
Oh, lanjut lagi. Tahu saya bacakan deh yang nilainya 123 itu salah. Kelompok kami ditujukan ke kami mendapatkan tugas mengukur tinggi badan. Ini data-data tinggi badan kami. Tinggi badan 123 ada 1. Tinggi badan 128 ada 2. Tinggi badan 129 ada 1. Tinggi badan 134 ada 1. Tinggi badan 135 ada 1. Tinggi badan 136 ada 1. Tinggi badan 140 ada 3. Tinggi badan 142 ada 1. Tinggi badan 144 ada 2. Jumlah kami 13. Total jumlah kami 13. Ada yang mau bertanya dari pemaparan temannya? Tidak ada? Tidak. Sudah jelas? Jelas. Jadi ini hasil tabel yang dibuat oleh kelompok 1 ya. Beli tepuk tangan. Kita lanjut ke kelompok 2. Teman-teman. Hai. Inilah hasil dari kerja kelompok kami. Kami mendapat tugas mengukur berat badan, menimbang berat badan, membuat tabel. Silakan dijelaskan tabelnya. Berat badan yang 25 orang ada 2. Kilo. 26 kilo ada 1. 27 kilo ada 4 orang. 29 kilo ada 3 orang. 30 kg ada 2 orang. 31 kg ada 1 orang. 33 ada 1 orang. 37 kg ada 1 orang. 38 kg ada 1 orang. Jumlah siswa 16 orang. Ada yang mau ditanyakan dari hasil kelompok kerja 2? Tidak. Sudah paham? Sudah. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, jadi tadi kalian kembali bagaimana cara kita menyajikan data dalam bentuk tabel tadi. Bagaimana langkah-langkahnya? Ada yang mau angkat tangan? Menceritakan bagaimana langkah-langkah tadi supaya kita bisa menyajikan data dalam bentuk tabel. Yang pertama, apa yang pertama?
dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian dari pembelajaran hari ini, bagaimana perasaannya? Senang nggak? Senang. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Sudah paham? Sudah. Tidak ada pertanyaan lagi? Tidak. Baiklah, kalau begitu Ibu akan tutup pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Untuk pembelajaran pertemuan selanjutnya kita akan membahas penyajian data dalam bentuk diagram. Ya, ini kan ada tabel. Yang selanjutnya adalah dalam bentuk diagram. Baik, cukup sekian pembelajaran hari ini. Ibu mohon maaf kalau ada salah kata ya. Dan kalian di rumah nanti harus rajin belajar. Ibu ucapkan selamat siang. Siang. Oke, selamat siang. Saya guru penggerak dari Angkatan 9 dari Kabupaten Bangkayang, tempat tugas di SDN 04 Kiung bersama rekan saya, rekan guru yang ada di SDN 04 Kiung, Ibu Dewi. Silakan perkenalkan diri. Selamat siang, nama saya Dewi Anggraini. Saya mengajar di SDN 04 Kiung sejak tahun 2017 dan saat ini saya bertugas sebagai wali kelas 6. Oke, selamat siang Bu Dewi. Ya, Gimana kabarnya? alhamdulillah Pak sehat. Tadi kita sudah melakukan observasi ya, pembelajaran yang kemarin kita siapkan melalui pra observasi kemarin, dan saya tadi pun sudah melakukan observasi terhadap pembelajaran yang Ibu telah lakukan. Nah, di situ semuanya menurut saya itu sangat luar biasa, bagus. Siswa-siswanya pun aktif, ibunya pun aktif juga ngajarnya di situ kan, istilahnya mengaktifkan siswa lah gitu kan. Jadi dari apa yang disiapkan ibu itu menurut saya itu keseluruhannya ada bagus lah ya. Dari EPP yang disiapkan, dari model pembelajaran yang disiapkan kemarin sudah berjalan dengan baik. Terus apa menurut refleksi dari ibu setelah kegiatan pembelajaran yang ibu praktekkan? Kalau dari saya pribadi sih, saya rasa senang Ya. karena melihat anak-anak itu antusias belajarnya begitu kan. Mungkin karena tadi metodenya itu dengan kerja kelompok, langsung praktek, langsung mengumpulkan sendiri data-data yang diperlukan. Jadi terkesan aktif begitu. Jadi seperti itulah membuat saya tuh pembelajarannya lebih menarik dan mengalir begitu Pak. Oh, menarik mengalir ya. Jadi sama seperti yang saya observasi juga tadi, memang sudah sesuai. Jadi pembelajaran yang ibu laksanakan tadi itu sangat menarik juga. Ada medianya yang tadi ibu sediakan untuk nomor ya. Terus ada dibagi kelompok juga kan. Jadi siswa itu aktif semua. Jadi ibu merasa dari setelah kegiatan ini ibu merasa senang ya itu ya. Karena pembelajaran yang ibu rencanakan kemarin sudah berjalan dengan baik. Gitu. Oke, makasih ya. Terus ada lagi, kita di sini dalam pasca observasi kita ada mengajukan beberapa pertanyaan ya. Mungkin yang tadi itu refleksi dari ibu. Terus yang keduanya, apa yang menjadi hambatan ibu dalam atau kendala saat melaksanakan proses pembelajaran tadi? Yang menjadi kendala ada sedikit kesulitan menurut saya itu tentang pengelolaan kelas, di mana kan siswa itu ada yang aktifnya itu berlebihan begitu. Jadi kadang susah untuk diatur, untuk mematuhi aturan di kelas. Ada beberapa anak itu yang membuat kendala menurut saya begitu. Menurut ibu itu kendala yang ibu rasakan tadi itu atau hambatan itu ada beberapa siswa yang istilahnya terlalu aktif ya. Iya. Jadi karena saya ngamati tadi itu siswa juga sih, yang ada beberapa siswa ya gitu ya. Jadi ada di kelompok sini, ada kelompok sini. Jadi ada yang sebagian yang ada 1-2 orang yang tidak aktif karena kelebihan aktifnya tuh. Oke Bu, kita lanjut lagi pertanyaan selanjutnya Bu ya. Terus apa yang menurut ibu? Iya. Apa yang menurut ibu yang
sudah puas atau berhasil dalam pembelajaran tadi? Menurut saya pembelajaran tadi itu sudah mengalir, Ya. interaksi antara siswa dengan saya itu sudah berjalan dengan baik, anak-anak tuh juga aktif melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas kelompoknya masing-masing. Begitu, Pak. Sama sih, Bu. Jadi yang menurut Ibu puas sudah berhasil itu pembelajarannya mengalir ya, dari interaksi siswa dengan gurunya pun berjalan dengan baik, dan yang saya lihat pun seperti itu ya. Jadi antara guru dengan siswanya sudah punya komunikasi yang baik gitu. Terus yang selanjutnya, Bu, pertanyaan selanjutnya, hal positif apa yang sudah Ibu lakukan selama pembelajaran? Selama pembelajaran, penggunaan media pembelajaran itu membuat siswa semakin tertarik untuk belajar, Pak. Semakin media pembelajaran yang dipakai dalam selama pembelajaran itu membuat siswa itu lebih antusias, terutama media-media yang selama ini jarang dipakai. Seperti itu. Tadi kan saya kan menggunakan alat pengukur berat badan sama tinggi badan, dan mereka juga langsung aktif praktek sendiri mencatat data begitu. Itu membuat pembelajaran menarik. Siswa terlibat langsung ya? Iya. Siswa terlibat langsung menggunakan media itu ya, seperti ya, pengukur dengan timbangannya tadi. Jadi hal positif Ibu rasakan seperti itu. Terus pertanyaan selanjutnya, Bu, apa yang perlu Ibu tingkatkan dalam pembelajaran selanjutnya? Yang saya akan tingkatkan saja nanti mungkin itu, Pak, media pembelajaran yang lebih bagus lagi, dan susunan pembelajaran dalam RPP itu nanti akan saya lebih kembangkan lagi begitu. Susunan pembelajaran dengan RTP ya. Iya, bahan Terus ajarnya. bahan ajarnya, medianya juga ya. Untuk itu kita baca dulu ya. Rencananya tuh, rencana tindak lanjutnya itu bagaimana? Rencana tindak lanjutnya untuk yang tadi. Rencananya rencana apa, Pak? Oke, Bu, tadi Ibu sudah menjelaskan apa yang akan Ibu tingkatkan untuk pembelajaran selanjutnya. Untuk yang tadi juga Ibu sudah menjelaskan apa yang Ibu rasakan setelah melaksanakan pembelajaran. Ibu merasa senang gitu kan. Terus apa yang menjadi hambatan Ibu tadi Ibu sudah jelaskan juga, yang misalnya mengendalikan apa tadi itu, mengendalikan siswa ya. Nah, itu mengkondisikan siswa karena mungkin ada yang terlalu aktif gitu kan tadi kan. Terus yang menurut Ibu yang puas dari pembelajaran tadi itu, Ibu merasa interaksi dengan siswa itu berjalan dengan baik gitu kan. Terus hal positif yang Ibu rasakan waktu melaksanakan pembelajaran tadi itu, Ibu anak-anaknya lebih termotivasi dengan media yang Ibu peragakan di kelas, dengan kerja kelompok, dan mereka ikut aktif dalam menyelesaikan kerjaan yang Ibu suruh gitu. Terus yang selanjutnya, untuk meningkat apa yang akan Ibu tingkatkan itu, mungkin Ibu tadi jelaskan mempersiapkan mengajar yang lebih menarik, misalnya kan, yang berpihak pada murid. Nah, itu. Terus rencana tindak lanjut Ibu selanjutnya apa? Untuk selanjutnya, Pak, saya akan membuat kegiatan-kegiatan yang selama ini mungkin belum berjalan secara maksimal gitu kan. Terus selanjutnya juga saya akan mencoba terus menerus untuk mencari pembelajaran yang lebih inovatif lagi begitu. Dari pembelajaran yang lebih inovatif ya, Iya. yang lebih memaksimalkan yang mungkin tadi kurang maksimal mungkin Bu ya. Iya. Oke, Bu, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih juga untuk waktunya. Terima kasih juga untuk pembelajaran tadi yang sudah Ibu berikan kepada siswa, supaya itu bisa bermanfaat buat Ibu dan juga bisa bermanfaat untuk anak murid Ibu dan juga bisa bermanfaat untuk sekolah. Kita akhiri, mungkin Ibu bisa perkenalkan diri dulu. Baik, Pak, nama saya Dewi Anggraini. Saya itu berasal, kelahiran saya itu dari Jawa Timur, dan saya tugas di sini tuh sejak tahun 2017. Tugasnya gimana, Bu? Di 04 Giu. Oke, Bu, Ibu Dewi, tadi
Ibu sudah menjelaskan tentang rencana tindak lanjut ya, Iya. yang membuat kegiatan-kegiatan yang belum terlaksana dengan maksimal dan ingin menciptakan pembelajaran yang lebih inovatif. Saya berharap semoga apa yang Ibu rencanakan bisa berjalan dengan baik dan bisa istilahnya hasilnya lebih maksimal ya. Jadi saya ingin nanya lagi, setelah kegiatan pasca observasi ini apa yang Ibu rasakan? Yang saya rasakan, saya lebih termotivasi lagi untuk mengembangkan diri, Pak. Mengembangkan diri sebagai guru yang mungkin lebih berprofesional lagi. Sekarang Ibu sudah profesional. Tapi masih banyak kekurangannya. Iya. Jadi perasaannya bagaimana? Senang, saya cukup senang, cukup antusias. Oke, terima kasih. Jadi mungkin tadi Ibu sudah jelaskan tentang refleksi kegiatan ini ya, pasca observasi. Mungkin ini cukup dari kami, dari saya Ibu Penggerak Angkatan 9 dari SD Teguh Sampai. Ibu, terima kasih. Ya. Selamat siang. Siap.